Wanita Persatuan Undip yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Anita Dewi Cahyokutomo, yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Fahru Rozi MAG, tamu undangan dari Badan Dinas Instansi Provinsi Jateng, yang kami hormati pengurus dan wanita Persatuan Rumah Sakit Nasional Diponegoro selaku Sebagai Ibu Ellen Wahyu Menanto, Ibu Sari Teddy Wahyu Nugroho, Dr. Anta Tun Nugrohowati SPDK, Ibu Sofi Solihah, dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Jumat 28 Januari 2022 kita bisa melaksanakan pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebelum acara dimulai, untuk memberikan keberkahan dalam acara ini, marilah kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Solihah dengan membacakan surat Al-Luqman 12-13. Dan sebelumnya diingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 7, surat 24, wa idza quri'al Qur'anu fasta'inu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Kami persilahkan kepada Ibu Siti Solihah untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Siti Solihah. Dilanjutkan dengan sambutan Sohibul Bait. Dalam hal ini Ketua Dharma Wanita Persatuan Nasional Persatuan Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang akan diwakili oleh Ibu Ellen Wahyu Mairanto selaku Ketua Pelaksana Harian DWP RSND. Kepada Ibu Ellen Wahyu Mairanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 28 Januari 2022 atau pada tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah bersilaturahmi secara virtual dalam kegiatan pengajian rutin DWP Undip, dan kami DWP RSND mendapat kesempatan sebagai Sohibul Bait. Mohon izin ibu-ibu, kami live streaming dari ruang direksi lantai 5 RSND menggunakan masker dikarenakan kesadaran dalam menjalankan prokes COVID-19. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Fahrul Rozi MAG, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro,
Ibu Asih Budiastuti Yos Johan Utama, yang nanti akan diwakili oleh Ibu Anita Dwi Cahyo Utama dalam memberikan sambutan, ibu-ibu pengurus dan anggota DWP Undip, ibu-ibu pengurus dan anggota DWP RSND, ibu-ibu pengurus dan anggota DWP dari Badan, Dinas, Instansi, Provinsi Jawa Tengah, dan ibu-ibu yang bertugas, Ibu Ainun selaku pembawa acara, Ibu Siti Solihah sebagai kiroati dan penyampai sari tilawah, Ibu Dr. Anta Kenugrohowati MSc SPGK selaku moderator, Ibu Sari Teddy Wahyu selaku sekretaris DWP RSND, dan ibu-ibu beserta para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ustadz, ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Andes Haji Fahrul Razi MAG yang berkenan memberikan materi dengan tema syukur atas nikmat umur di majelis ini. Kami berharap Ustadz dapat memberikan mauidhatul hasanah kepada kita semua. Insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ketua DWP Undip, Ibu Asih Budiastuti Yos Johan Utama, Ibu Ayi, dan ibu-ibu DWP Undip atas bantuan dan kesediaannya menghadiri kegiatan pengajian rutin ini. Semoga kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi tetap terlaksananya kegiatan ini secara istiqomah. Karena kegiatan pengajian rutin ini menurut kami merupakan sebuah kesempatan dan tempat untuk kita semua dapat menyegarkan semangat keagamaan, menyuburkan keimanan, agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ibu-ibu, hari ini bertepatan dengan kegiatan Dies Natalis Rumah Sakit Nasional Diponegoro RSND yang ke-6, ibu-ibu. La syafi'ah ila anta syifaan la yuqadiru sakoman. Ya Allah, ya Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan dan tidak ada kesembuhan dari kesembuhan. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit bagi ibu-ibu dan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada semua pihak dan tim IT RSND atas bantuan dan partisipasinya demi terselenggaranya pengajian rutin ini. Semoga semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salam kami sampaikan dari Ketua DWP Undip, Ibu Asih Budiastuti Yos Johan Utama, dan Ketua DWP RSND, Ibu Dr. Lili Sutopo Patriajati, untuk ibu-ibu hadirin. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadhanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya sambutan Ketua Departemen Persatuan Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Ibu Anita Dwi Cahyo Utomo. Kepada Ibu Anita Dwi Cahyo Utomo kami persilahkan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Fahrur Rozi MAG yang akan memberikan tausiah pada pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Asih Budiastuti Yosjohan Utama, Ketua DWP Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua DWP Badan, Dinas, Instansi Provinsi Jawa Tengah beserta pengurus dan anggotanya. Yang kami hormati Ibu-Ibu tamu undangan dari lembaga dan organisasi wanita di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Yang kami sayangi Ibu-Ibu Ketua DWP Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Vokasi, Rektorat, RSND, beserta pengurus dan anggotanya. Ibu-ibu hadirin semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian rutin bulanan DWP Undip secara virtual dengan Sohibul Bed Rumah Sakit Nasional Diponegoro, DWP Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti tuntunan Rasul dan termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkanlah saya mewakili Ibu Asih Budiastuti Yosjohan Utama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan pagi ini tidak bisa memberikan sambutan secara langsung karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kami mengaturkan terima kasih atas berkenannya Ustadz Dr. Andes Haji Fahrur Rozi MAG yang bisa hadir kembali bersama kita memberikan tausiah dalam pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro dengan tema syukur atas nikmat umur. Telah kita saksikan bersama betapa orang-orang yang kita sayangi, orang tua, saudara, teman, sahabat, tetangga, kolega, banyak yang telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan mimpi-mimpi, cita-cita, keinginan, harapan yang belum terpenuhi. Betapa kita harus selalu bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan leluasa. Nikmat usia ini tentu bisa kita gunakan untuk berbuat baik, menebar kebaikan, atau bisa juga digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, tentunya untuk mewujudkan rasa syukur atas nikmat umur yang kita rasakan hingga saat ini, apakah yang sebaiknya kita kerjakan dan bagaimana menurut tuntunan Rasul yang harus kita amalkan agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Mari nanti kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Fahrur Rozi MAG. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Ibu Ketua DWP RSND yang diwakili oleh Ibu Ellen Wahyu beserta segenap panitia, pengurus dan anggota DWP RSND sebagai Sohibul Bait dalam pengajian rutin bulanan ini yang telah merencanakan dan mempersiapkan kegiatan sehingga berjalan dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu-Ibu Solihah dalam ruang kajian virtual pengajian rutin DWP Undip.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita Cahyokutomo telah memberikan sambutan dan memberikan arahan pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tibalah acara ini pada kajian siang hari ini, tausiah dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Des Haji Fahru Rozi MAG dengan tema syukur atas nikmat umur. Dan sebagai moderator pada pagi hari ini, beliau Dr. Anta Nurulwati, spesialis fisik klinik. Untuk itu waktu kami persilahkan dan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk membimbing acara ini sampai dengan sesi tanya jawab. Kepada Dr. Anta Nurulwati, spesialis fisik klinik, dengan hormat dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ya suaranya ya? Oh, suaranya kecil ya Pak Ustaz. Saya harus teriak nih. Jadi, terima kasih kepada Ibu Ketua dan Wanita PBB UNIT yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Anita Cahyokutomo. Kami hormati juga kepada Ketua dan Wanita RSND yaitu Ibu Ellen Mohdumeranto. Yang kami hormati pada Ibu Pengurus Dharma Wanita dan juga semua yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami dari Rumah Sakit Nasional di Ponorogo ini mengusung tema sehat. Nah, sehatnya ini tidak hanya sehat jiwa, sehat fisik, tetapi juga adalah sehat jiwa. Mudah-mudahan tema nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada kesempatan hari ini dapat memberikan kesehatan kepada jiwa kita, kepada rohani kita, sehingga ini pun nanti akan memberikan manfaat ya untuk kesehatan fisik dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak akan berpanjang kata ya pada kesempatan kali ini. Kita mungkin akan langsung saja mendengarkan solusi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita hari ini, yaitu setelah saya membacakan kurikulum singkat beliau, yaitu Bapak Dr. Des Haji Fahru Rozi Magister Agama MAG, tempat tanggal lahir Semarang 1 Mei 1969, alamat rumah di Pondok Hijau C10 Ngalian, dan pekerjaan beliau pada saat ini adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wonokromo. Dan Ustadz kita ini lahir di Semarang, bekerja di Semarang, dan kita insya Allah akan mendengarkan tausiah beliau. Jadi betul-betul insya Allah beliau memahami bagaimana karakter orang Semarang ini ya. Jadi kepada Ustadz Fahru Rozi, waktu dan layar kami persilakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya jelas nggih? Ya, soalnya tadi non sewu MC-nya dan moderator suaranya kecil sekali tadi. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro, segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, baik yang ada di dinas, badan, dan seterusnya. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat
Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya izin bertanya kembali. Sewu, share screen-nya sudah kelihatan ya? Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini tentang syukur atas nikmat umur. Ini saya coba cari kata yang gampang aja. Syukur atas nikmat umur. Nah, mudah-mudahan usia umur yang Allah berikan kepada kita adalah umur yang bermanfaat. Nah, saya ingin memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin banyak ibu-ibu yang hafal dengan ayat ini karena ayat ini ada di surat Yasin ayat ke-68, di mana mungkin ada di antara ibu-ibu yang rutin membaca surah Yasin di malam Jumat atau di malam-malam yang lainnya. Nah, ayat ini saya awali untuk mengingatkan kepada kita karena ini masih awal tahun 2022, yang biasanya ketika ganti tahun itu nanti sesuai tanggal dan bulannya masing-masing orang merayakan ulang tahunnya. Nah, sesungguhnya saya harus mohon maaf ya, sesungguhnya ulang tahun itu kan tidak ada. Yang berulang itu hari, tanggal, jam, dan bulannya. Tahun itu nggak pernah berulang. Ya, tahun 2021 itu hanya terjadi sekali. Jadi sebenarnya bukan, kalau orang merayakan hari tanggal kelahirannya itu sebenarnya bukan ulang tahun. Saya sering menyebutnya itu hilang tahun. Ya, hilang tahunnya. Ya, karena tahun itu nggak pernah berulang. Nah, ketika kita merayakan ulang tahun kita itu atau pergantian tahun itu menyadarkan kepada kita sesungguhnya umur kita bertambah. Allah ingatkan kepada kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa seiring waktu umur kita terus bertambah, tambah sepuh, maka kemudian nunakkishu fil khalq, kita perlahan akan mengalami seperti awal kejadian kita, yaitu kembali seperti masa kanak-kanak kita. Mohon maaf, tidak ada suami yang semakin tua semakin gagah. Yang ada adalah semakin tua semakin melemah fisiknya. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena kita akan berjalan terus semakin tua, tambang panjang umur, maka akan seperti masa kanak-kanak kita. Mohon maaf, ini sekedar contoh. Bayi lahir ompong, ya semakin tua ada potensi ompong lagi. Ya. Hanya bedanya maaf, kalau bayi ompong itu guyu, mesem, menyenangkan Bapak Ibu, Ibu sekalian, maaf, tidak usah saya lanjutkan lah ya. Kira-kira begitulah. Ya, maka ya bersyukurlah kita yang tambah umur ada masker, ya, itu alhamdulillah melindungi kita kan gitu ya. Itu ada hikmahnya, ada enggak kelihatan. Jadi manfaat itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Bayi makanannya terbatas, semakin tambah umur kita akan membatasi diri lagi. Nah, ini apalagi kita sedang bicara dengan ibu-ibu yang di Dharma Wanita tuan rumahnya rumah sakit, akan tahu ini. Bayi makanannya terbatas, semakin sepuh membatasi diri lagi atau dibatasi. Ya, kita ingin tidak membatasi, tapi faktanya akan dibatasi oleh nasihat dokter. Ya, jangan ini, jangan itu. Ya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya, bayi makanannya terbatas, semakin sepuh dibatasi lagi. Maaf, bayi belajar berjalan, jalannya lamban. Seiring waktu semakin sepuh, ada potensi kita akan berlatih berjalan lagi.
Ya, lalu kemudian jalan kita mulai melambat lagi. Maka ibu sekalian, ini penting buat Dharma Wanita ya, ketika ngantenanya umur 20, 30 sampai 40 mungkin lari bareng, olahraga bersama, indahnya luar biasa. Tapi seiring waktu, apalagi nanti sudah mulai masuk pensiun, jangankan lari bareng, jalan bareng aja saling menunggu ibu sekalian. Iya, bahkan kemudian ketika belok gang malah suaminya hilang karena ternyata berhenti agak lama ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini bahkan maaf kalau kemudian pas kurang sehat, sangat mungkin ketika bayi didorong pakai kereta bayi, semakin sepuh ada kemungkinan didorong pakai kursi roda. Hanya saya ingin sampaikan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang tua, papa, mama, yang kakong, yang putri dorong cucunya, bapak ibu dorong anaknya, mohon maaf ya, bayi nggak bisa apa-apa, hanya senyum-senyum, maaf ya, sambil keluar air liurnya, itu orang tua senangnya luar biasa. Tapi apakah nanti anak kita, cucu kita, ketika dorong kita di usia tua itu, kemudian kita nggak bisa apa-apa, hanya senyum-senyum sambil keluar air liur, maaf ya, apakah anak cucu kita masih sebahagia orang tuanya ketika dorong anak-anaknya? Maka suami istri pun, maaf ya, suami istri pun juga harus menanamkan ini sejak awal, menyadari ini bahwa istri saya, suami saya akan semakin tua, sangat potensi bisa saja terjadi hal seperti itu. Maka dalam keluarga itu kan ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ketika seorang istri, maaf ibu-ibu dorong suami di atas kursi rodanya, itu bukan cinta, itu sayang, rahmah, bukan sekedar mawaddah tapi rahmah. Sebab kalau tidak ada rahmah, tidak ada rasa kasih sayang, berat. Itu ibu-ibu bisa saja dorong suaminya dalam hati berkata, ya Allah, Papa ki muda galak, tua kon nyurung, ya Allah, tak golek drojo kan tak culke bubar ya Pak itu. Nah, kalau kemudian maaf ya, kalau tidak ada rahmah bisa jadi begitu. Maka ketika Allah hadirkan rahmah dalam hati kita, suami dorong istrinya atau istri dorong suaminya di hari tuanya, atau ketika merawatnya dengan penuh kesabaran, itu karena menyadari bahwa umur semakin bertambah, semakin panjang usianya, kita akan bisa seperti itu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, umur ini harus kemudian kita syukuri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan pertemuan, ya kan, misalnya masa muda, itu kan pertemuan ketika Dharma Wanita, pertanyaannya yang muda-muda dimulai dengan pertanyaan, gimana putranya berapa, ini kan umur kan begitu. Nanti ibu sekalian 10 tahun kemudian anak-anak sekolah di mana, berapa yang sudah kuliah, mulai begitu. Nanti kemudian 30 tahun berikutnya pertanyaannya sudah mantu berapa kali, ya, dari putranya berapa, nanti sudah mantu berapa kali. Nanti berikutnya pertemuan bertanya lagi, sekarang berubah berapa cucunya. Nah, nanti lama-lama misalnya pensiun, pertanyaannya bukan lagi anaknya berapa, mantu berapa, cucu berapa, sudah bertanya teman kita berkurang berapa. Ya. Nanti ketika sudah mulai memasuki umur 70, 80, apalagi sampai 90 tahun, pertanyaannya sudah berubah. Teman kita tinggal berapa? Nah, dari anaknya berapa, kemudian mantu berapa, cucu berapa, akhirnya pertama teman kita kurang yang sudah tidak ada berapa, lama-lama teman kita tinggal berapa. Betul, kemudian pertemuan berikutnya sudah bertanya sampean siapa, ya sudah mulai pikun ibu sekalian, sudah mulai nggak ngerti temannya, malah lama-lama diantarkan cucunya, di pertemuan malah bertanya ini di mana toh, ya. Maka ibu sekalian, umur harus kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang harus kita pahami, harus kita sadari dalam usia itu. Nah, orang kemudian ketika umurnya bertambah, mestinya apa yang harus dilakukan? Ini sebuah nasihat sangat-sangat indah. Ini apa ya? Iktiraf, doa yang ini doa panjang.
awalnya mungkin ibu-ibu sekalian sudah hafal, tapi kadang-kadang tidak sampai di doa ini. Ya. Ibu sekalian, ketika kita berdoa ila stil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, nah, itu yang sering dilantunkan dalam i'tiraf, ila stil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga tapi tidak kuat masuk neraka. Nah, fahabli taubatan wa ghfir dzunubi, maka terimalah tobatku, ampuni dosaku. Nah, dan berikutnya lalu di antara kalimatnya berbunyi begini, wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifakhtimali. Ya Allah, jatah umurku semakin berkurang setiap hari, tapi dosaku bertambah setiap hari. Nah, jatah umurnya semakin berkurang tapi dosanya terus bertambah. Kaifakhtimali, lalu bagaimana aku dapat memikulnya, mempertanggungjawabkannya, ya Allah. Nah, ini penting buat kita bahwa umur yang kemudian sering dirayakan di ulang tahun ini, yang penting harus dipahami umur secara tertulis bertambah, tapi hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang, kontrak kita di dunia semakin berkurang, tapi kadang-kadang dosa kita terus bertambah. Kadang-kadang dosa itu bukan dilakukan di tempat maksiat, dosanya kadang-kadang malah dilakukan di tempat pengajian. Misalnya pas sudah offline misalnya, kemudian pengajian ibu-ibu, kebetulan yang paling depan itu maaf ya kepalanya agak gatel, terus garuk-garuk. Nah, ketika garuk-garuk itu kebetulan gelangnya banyak. Nah, akhirnya yang belakang mulai komentar. Nah, saya heran, ibu itu kok sukanya pamer ya. Nah, mulai ngerumpi. Nah, itu padahal di majelis pengajian loh. Ya, ngerumpi itu suka. Ya Allah, orang kok sukanya pamer. Sebelahnya bilang, maaf Bu, itu bukan pamer. Ada apa? Itu banyak kutunya. Loh, itu sudah ngerumpi dua orang gitu. Ya, masing-masing, yang satu mempersoalkan gelangnya, yang satu mempersoalkan kutunya, sama-sama dosa. Lah kok ada lagi yang nimbrung, ada apa Bu? Itu loh suka pamer, tapi katanya betul Bu, gak usah iri. Kenapa? Itu bukan emas. Lah Ibu kok tahu? Belinya bareng saya malu makainya. Coba Ibu sekalian, mohon maaf, di majelis pengajian itu bisa saja orang berbuat dosa. Ya, umur kita terus berkurang, dosa kita terus bertambah. Itu problem kita, dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sering kemudian ada dosa yang kemudian kita lakukan. Oleh karena itu Ibu sekalian, pertanyaan kepada Allah, kaifakhtimali, bagaimana aku harus memikulnya, ini bermakna kemudian kita harus menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kadang-kadang umur itu perjalanannya tidak kita sadari. Kalau bahasa orang Jawanya, ngerti-ngerti, tahu-tahu, tahu-tahu sudah ini, tahu-tahu sudah begitu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana kemudian memperhatikan ini. Banyak orang yang kurang perhatian terhadap hal seperti ini, sehingga Nabi mengingatkan dengan kalimat, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Kalau lengkapnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun, yang tertipu, terpedaya, tidak dianggap sebagai nikmat, tidak dianggap sebagai karunia Allah, dan baru disadari itu adalah nikmat yang luar biasa jika kemudian nikmat itu pas tidak ada, yaitu kata Rasulullah, katsirun minan nas, oleh sebagian besar manusia. Jadi ada dua nikmat yang oleh sebagian besar manusia dilalaikan, dianggap tidak sebagai karunia, tidak dianggap sebagai nikmat, padahal itu nikmat yang amat sangat besar. Apa itu? Rasulullah menyatakan as-sihah, kesehatan, wal faragh, kesempatan.
Kesempatan bisa berarti waktu, bisa berarti umur kita. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih masih mengalami masa pandemi yang kalau kemudian kita bisa memahami hadis ini, memahami tentang kondisi hari ini, kita akan mendapati nikmat Allah yang bernama kesehatan itu baru disadari sebagai nikmat Allah yang luar biasa ketika kita sedang masalah. Mohon maaf Ibu sekalian, nikmatnya buah-buahan, anggur, apel, jeruk, pir, dan semua buah-buahan itu hanya nikmat ketika sehat. Ya kan? Tapi kalau kemudian sedang sakit, lidah sudah mulai terasa pahit, semua buah-buahan itu rasanya nggak jelas. Tapi sayangnya kita itu ngirimi kawan kita, mengirimi pimpinan kita buah-buahan, nunggu dia sakit. Jadi kalau sedang sehat tidak pernah dikirimi buah-buahan, tapi kalau sudah sakit di rumah sakit baru dibawakan buah-buahan. Jadi nikmatnya soto, bakso, mie ayam, sop buntut, iga bakar, sukiyaki, dan yang lain-lain, burger dan lain-lainnya itu hanya karena sehat. Kalau sedang sakit semua rasa tidak jelas. Sayangnya kadang-kadang kita itu baru ingin memanjakan diri kalau sedang sakit. Ya, pengen makan enak kalau sedang sakit, ini kan keliru, sehingga tidak bisa menikmatinya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya Allah tambah umur, kemudian yang harus diperhatikan yaitu kesehatan dan waktu atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sekedar untuk mengingatkan saja Ibu sekalian, ketika Allah berikan nikmat kesehatan, kemarin-kemarin orang nggak ngerti bahwa tidak memakai masker itu nikmat yang luar biasa. Baru bisa dari bahwa ternyata tidak pakai masker itu nikmat ketika terpaksa harus pakai masker seperti hari ini. Dulu orang nggak pernah mensyukuri nikmat tanpa masker, ya kan? Bahkan mungkin ada yang mengolok-olok, kenapa harus pakai masker? Tapi hari ini semua orang memakai masker. Baru sadar ternyata ya saya mohon maaf tidak pakai masker karena saya kebetulan di rumah sendirian sehingga tidak pakai masker. Tapi ketika kemudian di luar, ya Allah, kadang-kadang harus berbicara 1 jam dalam keadaan memakai masker. Pengap, tapi kemudian harus kita lakukan. Baru menyadari betapa kesehatan itu harganya mahalnya luar biasa. Nah, Ibu sekalian, karena dampaknya mungkin pernah sempat kita bahas kan ya, gara-gara dalam tanda petik ya, gara-gara ingin sehat, wah dampaknya luar biasa, perekonomian, sosial, pendidikan, dan macam-macam terdampak. Ya, secara ekonomi orang banyak, maaf ya, terkena PHK, maka patut bersyukur kepada Allah karena kita ASN, suami ASN, ibu ASN, PNS, sehingga tidak terlalu terdampak secara serius terhadap COVID karena persoalan ekonomi. Tapi kan ada, mohon maaf ya, saya sering ada orang, ya Allah, suami PHK, istri PHK, semoga pegawai kantor swasta yang terima gaji, tapi karena di PHK akhirnya mereka ada yang maaf ya menjadi pedagang elektronik. Ya, saya itu punya kawan istri PHK, suami PHK akhirnya menjadi pedagang elektronik. TV yang di rumah dijual, komputer di rumah dijual, itu menjadi pedagang elektronik yang luar biasa ini. Ibu sekalian, ya, kemudian secara sosial, ya, hubungan orang komunikasi hari ini orang berjabat tangan masih belum semuanya berani. Bahkan berkunjung ke kerabat, ke orang tua masih harus dengan secara terbatas. Betapa secara sosial terganggu karena kemudian kita lupa dengan nikmat yang bernama kesehatan. Pendidikan juga terdampak, Ibu sekalian. Ya Allah, alhamdulillah hari ini PTM terbatas ya, pembelajaran tatap muka mulai diselenggarakan di sekolah-sekolah. Saya itu pernah sempat membayangkan ini seandainya kalau sampai 2,5 tahun saja nanti akan ada anak lulus SD masuk SMA, anak lulus SMP masuk perguruan tinggi. Ya, mereka nggak pernah merasakan 3 tahun di sekolah jenjang atasnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk, itu pun maaf masih terbatas, ada yang pakai 50%, ada yang kemudian mengurangi jam belajar dan sebagainya. Yang biasanya sampai full day school sampai jam 3, jam 4, sekarang jam 12 selesai. Ya, betapa
nikmat kesehatan itu baru disadari mahalnya ketika ada problem. Kemudian maaf, sampai keagamaan pun juga terdampak. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah ya mulai kemudian harus berjarak, meskipun ada yang unik. Nah, nanti barangkali dari sisi ilmu kedokteran perlu ada penjelasan. Berangkat ke masjid boncengan, ya, naik motor boncengan ke masjid, atau berangkat jumatan di mobil itu berenam. Tapi begitu masuk masjid jaga jarak, itu luar biasa. Ya, jadi kan aneh kan begitu ya. Jadi ketika naik motor boncengan di mobil berdekatan, sholat jaraknya 1 meter, itu memang agak aneh. Nah, tapi itulah yang masih kita lihat ya, dampak dari orang ingin sehat. Sekali lagi ingin sehat, maka ini kenikmatan yang luar biasa yang oleh Rasulullah disampaikan maubunun. Nah, yang kedua adalah nikmat umur. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesehatan. Jadi ayatnya saya urutkan, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan sebagai awal kejadiannya. Maka kemudian kesehatan mulai berkurang, kemudian umur terus bertambah, tapi maaf sayangnya dosanya masih terus bertambah. Maka kemudian kita lihat secara pada diri kita. Sesungguhnya hakikatnya tahun itu tambah umur berarti maaf tambah tua maaf berarti mendekati kematian. Mati pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian. Mohon maaf ibu sekalian, ya ini sunatullah. Ini bukan menakut-nakuti atau sesuatu yang, tapi inilah sunatullah. Kita tambah tahun tambah umur tambah tua artinya semakin berjalan mendekati arah kematian kita. Mati pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya mati. Mohon maaf sekalian, bayi lahir maaf meninggal dunia banyak, orang tua sehat-sehat tak kurang-kurang. Ya, di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk meninggal dunia. Bahkan maaf mungkin di rumah sakit nasional Diponegoro yang sudah koma seminggu 2 minggu koma terus ya. Nggak titik-titik, sementara yang di rumah nggak pakai koma langsung tanda seru ya. Mohon maaf ibu sekalian ya, betapa saya meskipun maaf ini hanya guyonan, koma tentu bukan pengertian koma titik dan sebagainya, tapi untuk menggambarkan betapa ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang ya tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maka kemudian mensyukur nikmat umur itu adalah dengan cara selalu berbuat baik, sehingga kapanpun ajal datang dalam keadaan berbuat baik. Saya ulangi, tambah umur, tambah tahun, tambah umur, tambah sepuh, berarti kita berjalan menuju ke arah kematian kita masing-masing. Mati pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu. Maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat kebaikan, menggunakan nikmat umur dengan melakukan kebaikan atau amal soleh, sehingga sewaktu-waktu datang kita dalam keadaan berbuat baik. Jadi bagaimana mengatasi tadi kok kita masih tambah dosa? Maka iringi innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti, iringi dosamu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa itu. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kemudian kita harus menggunakan umur dengan baik. Jadi mensyukuri nikmat Allah berupa umur adalah menggunakannya untuk kebaikan dan kebaikan. Sebab ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kepada kita bahwa ini lagi-lagi ayatnya semuanya hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu umur itu pada saatnya akan finish, selesai. Maka innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh.
Ya. Kemudian watawasau bil haq, saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, saling berwasiat menetapi kesabaran. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu umur yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri dengan cara menjaga keimanan kita, mengiringinya dengan amal-amal soleh. Saling mengingatkan untuk menjaga kebenaran, maaf ibu sekalian, ini yang disebut dengan mengingatkan untuk istiqomah. Sebab maaf, ada orang yang semula baik bisa berubah menjadi tidak baik karena waktu, karena umur berubah, maka kadang-kadang ada tindakannya bisa berubah. Ya, maaf, misalnya sering bikin guyonan begini, maka ketika di masa mudanya berjuang, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Nah, lama-lama berjuang, ternyata maksudnya beras, baju, uang. Bisa saja berubah, ya. Kadang-kadang ya ini seiring umur, ibu sekalian, maka kita harus saling berwasiat, saling mengingatkan. Maka sabar itu juga tidak hanya dalam hal musibah, sabar dalam ketaatan. Iya. Maaf, saya selalu sering mengatakan kita insya Allah yang sudah terlanjur baik, ini sudah dalam tanda petik terlanjur baik, maka kita harus menjaga kebaikan itu. Sebab ada orang yang dulu kita kenal baik, tapi karena tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling kemudian berkomunikasi, bisa saja kemudian terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Ya, maka kan kadang-kadang terucap kalimat kita, ya Allah kasihan ya, beliau itu orang baik, kok bisa ya jatuh ke situ, kok bisa terjerumus ya, kok bisa tergoda ya. Ya itu, maka kemudian kita diingatkan untuk saling mengingatkan, watawasau itu saling mengingatkan, saling berwasiat, ibu sekalian, ya antar kita, suami kepada istri, istri kepada suami, ya kita harus ingatkan, Papa itu dulu ya Allah, Papa itu luar biasa jujurnya. Masya Allah, saya bangga Papa jujur, kok sekarang tergoda. Nah, misalnya harus diingatkan betul. Ya, kalau mau tergoda kenapa sejak dulu aja Pak, misalnya kan begitu ya. Itu harus diingatkan betul ya. Mohon maaf ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya karena non sewu pekerjaan, tugas, kantor, ya kan, lama-lama kemudian kenikmatan, maka sabar dalam kenikmatan kan dapat nikmat yang luar biasa, tapi kemudian bisa saja menjadi tidak sabar, terjerumus. Banyak orang maaf yang ketika tidak punya apa-apa lalu kemudian tekun ke masjid, tapi begitu punya apa-apa lupa ke masjid. Ketika naik motor rutin ke masjid, begitu naik mobil nggak bisa ke masjid karena di depan mobil nggak ada tempat parkir mobil, di depan masjid tidak ada untuk parkir mobil, nah, misalnya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, sangat mungkin terjadi. Mohon maaf ketika penghasilan cukup hanya untuk sehari-hari, tidak punya keinginan apa-apa, ya. Tapi begitu seiring waktu, umur bertambah, ekonomi naik, maka kemudian keinginan bertambah. Kalau tidak hati-hati bisa non sewu jatuh sekalian. Maka dalam rangka untuk menggunakan umur, mensyukur nikmat umur dengan baik, kita harus terus saling mengingatkan. Yang sudah terlanjur baik, mari dijaga kebaikan-kebaikan itu agar jangan sampai kemudian kita terberdaya, terlena, apalagi sampai terjatuh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Umur harus kemudian membuat kita ujungnya adalah kebaikan, yang nanti kita sering berdoa untuk menjadi husnul khotimah. Ya kan, kalau hanya menjadi jelek kenapa tidak sejak dulu? Nah kan gitu. Ya kadang-kadang kan begitu, orang begini nggak mau, godaan nggak mau, tapi lama-lama kemudian bisa saja tergoda. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan, usia yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai awalnya baik, ujungnya menjadi tidak baik. Dengan kisah maaf seekor monyet, ibu sekalian, seekor monyet itu lagi santai di pohon, lalu kemudian tiba-tiba angin topan datang.
Dia berkata kepada angin Lesus, aku ingin jatuhkan monyet itu karena dia terlalu menikmati di atas pohon. Maka angin topan datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Monyet kaget, lalu dia berpegangan sangat kuat, pegangan ranting luar biasa, sehingga ketika angin menghantam dia, daun ranting bergoyang semua, dia semakin kuat pegangannya, dan alhamdulillah dia tidak jatuh. Lalu angin Lesus berkata, kamu gagal, maka saya akan buktikan bahwa aku bisa menjatuhkan monyet itu. Maka kalau angin topan datang dengan kecepatan yang sangat kencang, maka angin Lesus dia berputar dengan sangat kencang, memutar puting beliung sedemikian rupa. Tapi kemudian monyet itu belajar dari tadi angin topan, maka kemudian dia semakin kencang, dia dekap pohon itu dengan sekuat-kuatnya, sehingga terpaan goyangan putaran yang luar biasa tetap membuat monyet bisa bertahan di atas pohon. Lalu kemudian datangnya angin sepoi-sepoi menawarkan diri. Angin topan, angin Lesus, kamu nggak bisa menjatuhkan, aku bisa. Angin topan, Lesus, puting beliung tertawa karena bagaimana kamu yang kencang, yang dahsyat tidak bisa, kamu yang pelannya kayak begitu kok mau menjatuhkan. Maka angin sepoi-sepoi berkata, lihatlah, nanti dia akan jatuh. Maka kemudian angin sepoi-sepoi datang perlahan, akhirnya kemudian pelan, akhirnya monyetnya ngantuk, tertidur, akhirnya jatuh, ibu sekalian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kita maksud dalam kisah ini? Kadang-kadang seiring waktu, seiring usia, umur kita terus berjalan, kita pernah mendapatkan ujian-ujian yang berat, tapi kita sanggup mengatasinya. Diuji, kenaikan pangkat nggak naik-naik misalnya kan, atau dulu melamar nggak diterima, setelah berapa tahun diterima, kita masih kuat ya, dengan ASN, PNS dengan golongan 3A atau 3B, gaji belum seberapa, secara ekonomi belum mapan, kita sanggup mengatasi keluarga kita, rumah tangga kita dengan baik. Tapi seiring waktu, pangkat, golongan, jabatan semakin naik, kemudian kita menikmati, kalau tidak hati-hati kita bisa terjatuh. Ibu sekalian, maka jangan sampai umur yang Allah berikan kepada kita justru mengantarkan kepada kita di penghujung kehidupan yang tidak baik, atau dalam pengertian menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekalian, kita sering diingatkan oleh Rasulullah dengan kalimat yang sangat indah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang bertambah umurnya, yang Allah tambah umurnya, dan semakin bagus amalnya. Jadi usia jangan sampai menghalangi kita untuk terus berbuat kebaikan. Mohon maaf, ada orang bilang, Ustadz, fisik saya semakin melemah. Ya, pasti karena umur seperti itu. Tetapi sekalian, mari kita lihat, banyak bapak-bapak yang dengan pakai tongkatnya subuh bisa sampai ke masjid, sementara yang padahal beliau berjalan pelan, tapi subuh sampai ke masjid dengan bantuan tongkatnya. Tetapi ada anak muda yang lari muteri simpang 5, kuatnya luar biasa, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Ya, bapak-bapak itu yang megang gelas itu nun sewu sudah agak gemeter karena kondisi fisiknya, tapi kemudian dia bisa berjalan ke masjid sampai tepat waktu. Sementara anak-anak muda yang kuat ngangkat barbel, tapi barbel 5 kilo, 10 kilo dia angkat dengan ringan, tapi di subuhnya dia nggak sanggup mengangkat selimutnya.
Artinya apa? Umur kita boleh saja bertambah, fisik kita boleh saja berkurang kemampuannya, tapi semangatnya, spirit kita harus terus kita tumbuhkan agar kemudian ibu sekalian kita tetap bisa beraktivitas, berkarya dengan usia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tambah umur, tambah baik. Jangan sampai ada cerita dulu itu orang baik loh, sekarang kok jadi begini ya. Lebih bagus ada cerita sebaliknya, dulu padahal dia tuh nggak beres loh, sekarang kok ya Allah luar biasa. Lebih bagus begitu, meskipun yang paling baik tetap istiqomah. Hari ini baik, besok baik, yang akan datang tetap baik. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga saya sering menyampaikan kalau pada jamaah haji itu begini, baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Saya ulangi Bu ya, boleh dicatat, boleh dihafal, tapi nggak usah jadi wiridan ya, nggak usah untuk zikir. Ya, baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Ya. Oh iya, pelan-pelan ya. Ya, sengaja. Ya, saya ulangi. Baik yang tidak terus itu tidak baik. Ibu sekalian, alhamdulillah kita insya Allah dan kita mohon kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah agar kita digolongkan sebagai orang baik. Tetapi kalau tidak kita teruskan kebaikan kita, maka itu menjadi tidak baik. Jadi baik yang tidak terus itu tidak baik. Bu, mari kita pengajian Bu. Jawabannya, maaf sudah pernah Mas. Itu namanya baik yang tidak terus itu tidak baik. Ibu, mari sedekah, ini ada Jumat berkah. Sudah Mas, sudah pernah. Itu namanya baik yang tidak terus itu tidak baik. Tidak baik yang tidak terus itu lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Jadi tidak baik yang tidak terus itu lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Sehingga kemudian kita tambah umur kita tetap jadi kalau maaf misalnya ya, misalnya contoh paling gampang, kita punya hobi ngerumpi misalnya, dengan sudah dengar ceritanya Bu itu belum, kita akan jawab alhamdulillah Bu saya sudah dengar semuanya tapi nggak usah diceritakan. Akhirnya kan orangnya pindah, sudah dengar cerita itu belum? Saya sih belum dengar, tapi nggak perlu, saya nggak ingin dengar, nggak ada hubungannya dengan saya. Karena akhirnya dia menghadap tembok, ya, saya mau cerita, begitu ya. Nah, ibu sekalian, itu namanya tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Maka pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Keluarga Besar Universitas Diponegoro ini sesuatu yang baik, maka harus diteruskan. Ya, terus berlanjut. Ya, kita yang suka hadir, maka kemudian kehadiran itu terus kita jalankan. Sebab ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saatnya ketika kemudian maaf umur itu selesai, finish, rampung, setelah panjang umur, kesehatan berkurang, nikmat berkurang, umur stop, maka kalau kemudian kita tidak punya amal yang baik, itu akan merugi dan akan membahayakan kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Anasin radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa nanti manusia itu kalau sudah wafat, meninggal dunia, dihantarkan oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu.
jenazah itu akan diantarkan oleh 3 hal. Ketika umur sudah selesai, kita wafat, ibu sekalian, kita diantarkan oleh 3 hal. Ahluhu, keluarga, maluhu, harta, wa amaluhu, amal. Farja istani, yang 2 pulang, wa yabqa wahid, yang 2 pulang, yang 1 ikut terus. Keluarga pulang, harta dibawa pulang, yang ikut cuma amal. Ibu sekalian, secinta apapun suami kepada istri, istrinya meninggal, dimakamkan, selesai, suaminya pulang. Seorang istri yang begitu cinta kepada suaminya, ketika selesai pemakaman pulang. Ya kan, meskipun kan ada yang maaf ya, karena merasa kehilangannya berat sekali, ikut ke pemakaman, diajak pulang malah nggak mau. Mama pulang ma, kata beliau, sebentar, kamu jangan pulang dulu, mama belum tega ninggalkan papamu. Luar biasa itu. Suaminya sudah dimakamkan, nangis, dia bilang, sebentar, mama belum tega meninggalkan papa. Wah, itu kan dahsyat. Tapi sebentar lagi tetap pulang. Ya, ketika semua pelayat, peziarah pulang semua, pasti dia akan tengok-tengok, loh, ya Allah sepi, pulang juga, ya kan? Iya, pulang juga kan? Iya, katanya cinta, katanya kehilangan, tapi tetap pulang. Ya, secinta apapun istri pulang. Suami sama, istrinya dimakamkan langsung pulang. Mohon maaf, tetap pulang. Iya, meskipun ada cerita, mohon maaf ini anekdot saja, tidak usah ditanggapi serius. Jadi ada seorang suami yang istrinya meninggal hari Jumat malam, Sabtu pagi dimakamkan, hari Ahadnya, hari Minggunya suaminya langsung ziarah ke kuburan itu. Minggu berikutnya datang lagi, kuburan istrinya disirami pakai air minum 1,5 liter itu, yang atau yang 2 liter itu, disirami sambil nangis-nangis. Sirami lagi, tiap minggu datang nangis nyirami kuburan istri, sampai petugas makam heran, maaf bapak, apa bapak belum ikhlas? Sudah mas, saya sudah ikhlas. Lah kenapa bapak masih tiap minggu kesini menyirami kuburan istri? Begini loh mas, sebelum meninggal dulu istri saya pesan, pak, papa boleh nikah lagi kalau kuburanku sudah keluar rumputnya ya pak, itu katanya. Ya kan sekalian, jadi ternyata mohon maaf sama bu, selesai. Maka maaf ya, bahkan seorang istri bisa menikah lagi setelah suaminya tidak ada, seorang suami bisa menikah lagi setelah istrinya tidak ada. Jadi selesai, keluarga, anak-anak pun begitu, mohon maaf, pulang. Bahkan maaf, ada anak-anak yang ketika kita sudah dimakamkan, ibunya sudah dimakamkan, keluarga kumpul. Adiknya bilang, kak, mbok jangan pulang hari ini, pulang besok-besok, kenapa sih? Jawabannya, lah gimana, kamarnya terbatas, kok nggak ada kamar, saya bawa 3 anak kan nggak mungkin. Ya itu tuh tidur di kamarnya mama. Jawabannya, wah takut aku. Coba, maaf, ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusunya, yang membesarkannya, begitu wafat selesai, bahkan ditakuti ibu sekalian. Maka keluarga kita cintai, tapi jangan sampai kemudian membuat kita lupa untuk beramal. Yang kedua, harta. Mobil sebagus apapun, mobil kita hanya akan mengiringi mobil jenazah. Maaf, ketika jenazah diturunkan, lalu kemudian ada, maaf, dari kantong ada SNK terjatuh di liang lahat, saya yakin semua akan minta ambil. Nah, kan nggak ada yang bilang kubur aja sekalian, enggak. Ternyata STNK itu tetap diambil, padahal STNK yang jatuh di liang lahat itu adalah STNK atas nama si mayit. Jelas-jelas nama kita, tapi begitu kita meninggal dunia, jatuh di sebelah kita, diambil, ya dibawa pulang, besok balik nama tanpa persetujuan yang punya. Ya coba itu. Ya, keluarga pulang, harta dibawa pulang, yang ikut hanya amal kita. Maka umur harus kita manfaatkan untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Umur harus kita manfaatkan untuk kebaikan dan kebaikan, karena nanti ketika selesai, ya harta
tidak kita bawa, keluarga tidak akan menemani kita kecuali amal kita. Maka keluarga kita, istri, suami, anak harus menjadi ladang amal. Harta harus menjadi sarana amal agar kemudian umur kita bermanfaat dengan baik. Sebab ibu sekalian, sekecil apapun amal kita nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka umur harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara bentuk menggunakan umur dengan amal soleh, ibu sekalian, ini saya berikan contoh. Mari kita gunakan umur yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukurinya. Dengan cara apa? Menggunakannya untuk berbuat kebaikan atau beramal soleh. Nah, saya ingin berikan contoh kisah yang ringan-ringan saja, ibu sekalian. Mari umur kita manfaatkan untuk kebaikan. Ada kisah santri bersedekah jagung. Ibu sekalian, ada seorang santri panen, kemudian dia simpen sebagian dibagikan ke tetangga, sebagian dijual ke pasar, lalu dia bawa 2 ikat kepada gurunya, ke rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Gimana Mas, ada apa? Begini Pak Yai, yang pertama saya silaturahim, yang kedua saya ingin sedekah, ingin beri hadiah untuk Pak Yai. Loh, apa? Saya mau bersedekah dengan 2 ikat jagung. Loh, apa jagungnya banyak? Enggak Pak Yai, kata Pak Yai kan sedekah tidak harus nunggu kaya. Oh betul Mas, saya kemarin nerangkan malah lupa ya. Singkat cerita, ini untuk Pak Yai. Kata Pak Yai, saya kalau hanya nerima saja nggak bisa, saya juga harus mengamalkan apa yang saya terangkan. Nah ibu sekalian, maka kemudian ayam jagungnya diberikan kepada Pak Yai. Pak Yai-nya lalu berkata, saya juga ingin bersedekah Mas, tapi saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya ayam sepasang di belakang rumah. Tidur di kandang, ambil saja, dibawa pulang, dipelihara supaya banyak menjadi berkah. Terima kasih Pak Yai. Kemudian santri pulang bersedekah jagung, pulang membawa ayam. Di perjalanan ketemu kawannya yang tanya, bro dari mana bro? Dari rumah Pak Kiai. Lo kok bawa ayam bagus-bagus itu ayam Bangkok. Itu tadi diberi Pak Yai. Lo kok bisa? Iya tadi saya ke rumah beliau membawa jagung, pulang dikasih ayam sepasang ini. Serius bos? Serius. Maka kemudian kawannya ini pulang ngambil kambing, datang ke rumah Pak Yai. Pak Yai, saya ingin sedekah Pak Yai. Oh, kambingmu banyak? Enggak Pak Yai, saya ingin berkah. Oh ya sudah, saya terima kambingmu, tapi saya juga ingin bersedekah seperti kamu. Betul Pak Yai. Nah, lalu kemudian Pak Yai berkata, tapi begini Mas, saya itu sudah nggak punya apa-apa. Saya itu punya ayam 2, sudah tak kasihkan temanmu. Saya itu punyanya jagung dari temanmu. Nah, sekarang tolong kambingnya diikat di belakang rumah, jagungnya kamu bawa pulang. Nah, begitu ibu sekalian. Maka ini pembelajaran kita agar amal soleh dengan usia yang Allah berikan kita, apa? Amal dengan ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, ya rugi. Santri ikhlas, sedekah jagung pulang membawa ayam. Pak Kiai ikhlas, sedekah ayam dapat kambing. Santri yang tidak ikhlas, berangkat membawa kambing, pulang bawa jagung. Nah ini pembelajaran untuk kita agar kemudian umur itu dimanfaatkan dengan amal soleh dan kebaikan. Yang terakhir dengan kisah seorang raja dengan 3 ajudannya. Ibu sekalian, ini memanfaatkan usia. Seorang raja memanggil 3 ajudannya, lalu memerintahkan, aku perintahkan kalian untuk mencari buah-buahan di kebun raya yang kita miliki. Masing-masing saya beri karung kosong, nanti kalau sudah penuh dibawa ke sini. Maka 3 orang ini menyebar. Ya, pesan saya kata Pak Raja, ambil yang baik-baik saja, yang buruk jangan, yang busuk jangan. Lalu santri ajudan ini menyebar. Singkat cerita, ajudan pertama itu berusaha sekuat tenaga mencari buah-buahan yang manis-manis saja, yang pahit dihindari, yang buruk dihindari, apalagi yang busuk.
berat memang, tapi kemudian dia dapat yang baik-baik, penuh dibawa pulang. Yang kedua, kemudian agak nekat, ya, manis diambil, busuk diambil, sisa binatang diambil, busuk diambil, buruk semuanya diambil, dibungkus cepat pulang. Yang ketiga tambah nekat, tidak nyari buah-buahan, tapi malah yang di bawah, yang jatuh bataku, pasir dimasukkan. Singkat cerita, bertiga menghadap raja. Paduka Raja, kami sudah melaksanakan perintah, tugas kami apa selanjutnya? Kata sang raja, sesungguhnya aku tidak membutuhkan buah-buahan itu, tapi sesungguhnya kalian akan dimasukkan ke dalam tahanan dan tidak boleh ada orang memberi makanan kepada kalian. Nah, karena aku sayang kepada kalian, maka aku perintahkan kalian mencari bekal masing-masing. Silahkan karungmu ke bawah ke ruang penjara, silahkan untuk bekal masing-masing. Orang pertama bersyukur kepada Allah karena menggunakan kesempatan dengan baik, orang kedua stres karena campur aduk, orang yang ketiga langsung pingsan. Ibu sekalian, yang saya maksud adalah Sang Maharaja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitahkan kita di kebun raya yang bernama dunia ini dengan umur yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Semuanya diserahkan kepada kita. Mau ngambil yang baik-baik silahkan, mau campur aduk silahkan, mau yang buruk juga silahkan. Tapi nanti ujungnya akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita gunakan umur yang Allah berikan kita syukuri dengan menggunakannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan sehingga ia menjadi bekal kehidupan kita baik di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Saya kira ini sekalian mensyukur nikmat Allah dengan cara menggunakan nikmat umur dengan amal-amal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya bertambah, panjang umur, tambah umur, dan bertambah pula kebaikannya sehingga ujungnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa slide? Berapa slide? Nanti kalau udah aku dikasih tahu ya Mas. Monggo bisa menyalakan kamera yang bisa dipakai untuk foto terlebih dahulu bersama Bapak Ustadz. Mungkin bisa dihubungi kepada MC untuk memberikan aba-aba. Ada berapa slide? Ada 13 slide. Oh iya. Iya, Ibu-ibu bisa menyalakan kamera. Ini yang paling manis ya. Kami hitung 3G. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi Bu, masih 1, 2, 3. Sudah habis? Sudah habis. Kepada pembawa acara, selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Untuk kesempatan awal kami sampaikan kepada yang raise hand terlebih dahulu ya, yang sudah raise hand. Ini ada Ibu Tino ya. Ibu Tino dari DPP PPI, monggo ada Ibu Tino mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Nadia. Terima kasih, Pensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi sempat dijelaskan bahwa mensyukuri umur itu dengan beramal soleh. Salah satunya yaitu dengan bersedekah Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk membentengi hati ini dari sifat riya Pak Ustadz.
memang semua kan tergantung innamal amalu biniat ya, tergantung niatnya. Cuman saya ingin tahu bagaimana cara kita membentengi hati ini dari bisikan-bisikan setan untuk riak Pak Ustadz. Hanya itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salah seorang ulama tasawuf mengingatkan kepada kita seperti ini. Sembunyikanlah amal solehmu seperti engkau menyembunyikan keburukanmu. Ya, saya ulangi. Sembunyikanlah amal solehmu seperti engkau menyembunyikan kekuranganmu atau aibmu. Ya. Jadi kalau mari agar orang lain tidak tahu seperti kita ingin agar orang lain tidak tahu tentang kekurangan kita. Nah, jadi salah satu ini kiat ya. Jadi salah satu kiatnya adalah beramalah kebaikan seperti engkau melakukan keburukan, di mana engkau tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, jadi kan kita kan kalau berbuat tidak baik kan tidak ingin diketahui orang lain. Nah, itu lakukan suasana batin seperti itu dilakukan seperti ketika kita sedang berbuat baik. Jadi ketika sedang berbuat baik itu seakan-akan kita sedang berbuat tidak baik, sehingga kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, itu diantara tip atau kiat. Tetapi, ini harus saya tambahkan langsung, tetapi tidak berarti orang yang menampakkan amalnya berarti tidak ikhlas. Ini harus dicatat juga, ya. Kalau pertanyaannya bagaimana agar kita tidak ria, itu jawabannya tadi, berbuatlah kebaikan seperti engkau berbuat keburukan, di mana engkau tidak ingin orang lain tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Tapi harus ditambahkan bahwa orang yang menampakkan perbuatan baiknya itu tidak berarti ria. Ya, tidak selalu yang menampakkan perbuatan itu berarti perbuatan baiknya berarti ria. Karena malah ada perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, ada perbuatan yang tidak mungkin disembunyikan. Jangan sampai kemudian saya pengennya agar tidak ria, ingin saya sembunyikan. Apa misalnya? Maaf, ibu-ibu pakai kerudung, pakai jilbab, itu kan nggak bisa disembunyikan. Jangan sampai saya sih tidak mau pakai kerudung kok daripada nanti ria. Ada yang kan salah kalau begitu kan begitu. Jadi ada perbuatan yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, yang bisa disembunyikan misalnya semalam tahajud, itu nggak usah bikin status lah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, atau misalnya ya ringan-ringan saja, Bu. Kemarin misalnya hari Senin sore, alhamdulillah persiapan buka sudah selesai. Nah itu kan kalau nggak pinter menjaga hati jatuh ria itu. Maaf, ini semata-mata bersyukur kepada Allah karena persiapan berbuka sudah selesai, atau ngabari seanggota grup bahwa kita ini sudah hari ini sedang puasa. Nah kan begitu toh. Nah, tetapi ini harus hati-hati. Tetapi mohon maaf Ibu sekalian, harus saya sampaikan tetapinya. Tetapi kalau ada kawan kita nge-share di grup untuk tahajud, jangan diartikan ria. Karena yang tahu dirinya sendiri. Sangat bisa jadi dia berniat ingin membanjiri grup-grup WA-nya dengan seruan kebaikan. Ya, jadi niatnya di sini, Bu, ya. Ketika ada orang, loh Mas, mengajak tahajud kok udah pamer, oh enggak, saya tidak ada niat pamer. Saya ingin melakukan kebaikan dengan cara membanjiri grup-grup WA dengan informasi kebaikan. Kenapa? Karena orang lain
nge-share gambar-gambar yang tidak bagus, informasi-informasi tidak bagus saja mereka berani. Mengapa kami tidak berani nge-share kebaikan-kebaikan? Nah, begitu. Jadi untuk mengukur dirinya sendiri, bolehlah saya akan berbuat kebaikan seperti saya sedang berbuat keburukan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Oke. Tapi jika ada orang lain menampakkan kebaikannya, kita tidak boleh menilai itu sebagai riya, karena sangat bisa jadi perbuatannya itu dalam rangka memotivasi orang lain agar orang lain kemudian ikut melakukannya. Ya. Ngisi kotak amal misalnya, mohon maaf ibu-ibu, ngisi kotak amal, kemudian ada orang yang nggak ditutupi, langsung kelihatan uang 50.000-nya atau 100.000-nya kelihatan. Jangan dimaknai dia pamer, bisa jadi sedang memotivasi orang lain untuk juga ikut beramal. Sebab ada, Bu, mohon maaf ya, ngisi kotak amal, kotaknya ditutupi. Nah, ternyata uangnya nggak masuk-masuk, karena yang ditutupi ternyata lubangnya, Bu. Jadi kan nggak masuk-masuk, begitu ya. Setelah masuk, dia lupa bahwa kotak amalnya terbuat dari kaca. Jadi Bu sekalian, maksud saya untuk diri sendiri kita boleh ketat, tapi tidak boleh menilai orang lain. Jadi sekali lagi, bahkan karena ada amal-amal yang tidak mungkin ditutupi, misalnya tadi memakai jilbab, sholat berjamaah. Nah, kan kadang-kadang, Bu, mari kita ke masjid. Wah, saya tidak maulah sholat kelihatan, tidak mau saya tampak-tampakkan. Saya ingin sholat sendiri di kamar. Tidak benar kan? Nah, kan gitu. Jadi ada yang tidak mungkin ditutupi, ada yang bisa ditutupi. Tapi kalau ada orang menampakkannya, kita nggak perlu menilainya bahwa itu riya. Cukup untuk diri kita sendiri. Saya kira begitu Ibu. Matur suwun. Ibu sudah pas Ibu. Sekap dari Pak Ustadz. Kemudian yang berikutnya ada yang lain lagi dari Ibu Mariati dari DPP cabang dan Dinkes Provinsi gitu masalah. Silakan Ibu Mariati bisa menyampaikan pertanyaannya pada Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita setiap Jumat ada kajian untuk siraman rohani ya, kita menambah beberapa, tapi kadang yang paparan dari Pak Ustadz dan slide 2, kadang itu kita itu manusia biasa Bapak Ustadz, yang tanpa kita sadari bahwasanya yang untuk pamer tadi ya, tapi kadang itu ya, kami sebagai manusia atau orang biasa kadang itu suka batinnya ya di pengajian pakainya seperti itu, padahal ada anjuran bahwasanya barang-barang yang dibeli mahal kalau bisa dibawa ngaji supaya untuk mengurangi hisabnya untuk barang-barang tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapi kita Bapak yang seperti, karena masih banyak dosanya mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang disebut kemudian pentingnya mengembangkan sikap husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Ya, jadi Ibu sekalian, ya misalnya ketika tadi ada orang tiap pengajian kok kerudungnya ganti, kita nggak perlu batin. Apa setiap kali dipakai dibuang ya, misalnya begitu ya, tidak perlu berpikir begitu ya, karena bisa jadi dia adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah karena menjaga kehormatan suaminya. Bahkan suaminya menganjurkan pakai yang baru misalnya begitu. Nah, dan itu kemudian kita mentaatinya membuat suami bangga, itu sesuatu yang baik. Nah, kita yang berada di sekitarnya yang harus kita kembangkan adalah husnudzon, yaitu dengan cara apa? Berpikirlah positif kepada orang lain sebagaimana orang lain, kita ingin orang lain berpikir positif kepada kita. Ya, saya ulangi, berhusnuzonlah kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang berbaik sangka kepada kita. Ya.
Makanya kemudian ya saya sering begitu, sekali misalnya naik lagi di jalan, tiba-tiba ada yang nyalip dengan klakson yang kenceng, saya oh barangkali dia buru-buru karena ada keperluan. Begitu, jangan kemudian emosi. Ya kadang-kadang begitu itu. Ya tapi itu manusiawi saja. Ketika kita kemudian jengkel, ya Allah, oh nggak sopan, ya bisa jadi kita berkata begitu. Nah sebagaimana tadi, kok suka pamer ya? Oh belum tentu. Dia bisa jadi memberitahukan. Nah, hanya ketika kita saya lanjutkan itu seperti dengan maaf membangun masjid itu, atau bangunan masjid atau rumah kita lah ya. Ya rumah kita ibu sekalian, maaf itu ada pondasinya, ya kan? Saya yakin rumah kita semuanya ada pondasinya. Pondasinya terbuat dari batu kali, batu belah besar-besar dan keras. Kemudian ada besi kolomnya, yang baik yang ditidurkan maupun yang diberdirikan untuk mengokohkan bangunan. Lalu ada batu bata, ada plaster dan sebagainya. Terakhir ada catnya, ada lampu hiasnya, ada wallpapernya dan sebagainya. Mohon maaf ibu sekalian, dengan contoh ini saya ingin mengatakan begini. Kalau kemudian orang melihat wallpaper yang bagus lalu memujinya, apakah dia salah? Tentu tidak. Tapi yang unik adalah nyaris orang itu tidak pernah memuji pondasi, tidak pernah memuji batu kali. Karena yang dipuji selalu wallpapernya, hiasan dindingnya, kan begitu. Wah itu bagus, ini bagus. Coba ibu sekalian, kalau kemudian maaf batu bata itu jengkel karena orang memuji wallpaper, memuji cat, itu rame, ya kan? Besi kolom, wah ini temboknya catnya bagus ya. Lalu kemudian batu bata keluar dan ngomong, kamu jangan memuji-muji cat. Kalau nggak ada saya apa bisa dicat, ya. Nah, lalu besinya keluar juga, loh kamu jangan sombong, kalau nggak ada saya apa bisa berdiri bangunan ini. Nah itu kira-kira begitu ibu sekalian. Jadi memang ada yang bisa seperti batu kali yang fungsinya luar biasa, kokoh, tapi dia nggak pernah kelihatan, nah, tidak pernah dipuji, ya kan. Tapi ada yang kemudian di pengajian, di kantor atau di mana saja, memang dia menjadi wallpaper, dia menjadi lampu hias. Sudah hadirnya paling belakang, sebetulnya fungsinya nggak begitu penting, tapi orang memuji-mujinya. Nah, kita kalau kebetulan pas takdirkan jadi lampu hias, ya tidak usah sombong. Tapi kalau kemudian kita pas jadi batu bata, nggak usah stres, jengkel kan? Ya karena enggak begitu. Jadi ada waktunya kemudian ya lampu hias itu, kadang ada waktunya batu bata itu, bergantung di mana kita berposisi. Insya Allah asal kemudian bisa menempatkan dengan baik, ya kan? Nggak mungkin kan ibu-ibu hadir di pengajian kemudian maaf ibu-ibu membawa batu akik yang besar-besar kan begitu. Kenapa tidak pada tempatnya? Saya kira itu ibu sekalian, jangan sampai kemudian nanti malah justru kufur nikmat karena semua nikmat Allah disembunyikan, ingin sederhana biar tidak tampak, padahal itu membuat orang lain justru mencela kita. Saya kira begitu. Ya, mungkin kita sebelum lanjut ke ada lagi yang lainnya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari untuk Heru. Beliau menanyakan, kita sering diingatkan soal kematian dan ini selalu melakukan kebaikan. Apakah ini tandanya kita banyak hisab? Maksudnya apakah kita terlalu banyak hisab? Monggo, silakan. Alhamdulillah, kalau kita merasa banyak dosa itu bagus itu, karena yang seorang ulama besar pun beliau berkata begini, dzunubi mithlu adadir rimali. Ya Allah, dosaku laksana pasir-pasir di pantai. Ulama besar
yang kemudian dia dikenal zuhud, wirai, dia tidak begitu peduli dengan dunia, dia hanya butuh akhirat, masih sempat berkata wa dzunubi mithlu adatir rimali, ya Allah, dosaku bagaikan pasir di pantai. Maaf, lagu yang dinyanyikan oleh Raihan ya atau apa ya di grup Malaysia itu loh. Itu sesungguhnya itu syairnya begitu, aslinya itu doa itu. Dzunubi mithlu adatir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Ya Allah, dosaku bagaikan pasir-pasir di pantai. Banyak, jangankan sepantai, satu genggam saja kita sudah nggak bisa menghitung jumlah pasir itu. Maka orang yang paling baik adalah yang merasa banyak dosanya. Ya, orang yang merasa banyak dosanya itu justru kemudian membuat kita lebih selamat. Jangan sampai kita, ya Allah Bu, Mbok Rojo pengajian terus, sekali-kali maksiat, gitu. sekali-kali dosa gitu loh, mosok baik terus, apalagi sampai ada kalimat, maaf anak-anak muda itu kan kadang-kadang kebablasan, iya mosok baik terus yo, kan ada malaikat raqib, ada atid, mosok malaikat raqib kerja terus, atid sekali-kali kasih kerjaan lah biar nyatet lah, itu kan tambah gak karu-karuan lagi. Jadi yang justru ketika kita merasa banyak dosa itu justru yang terbaik, sebagaimana Umar bin Khattab itu begitu. Kalau dia membaca ayat Al-Quran yang berisi tentang sifat-sifat orang mukmin, beliau nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Ini kan sifat orang-orang mukmin. Justru itu saya takut sifat ini tidak ada pada diri saya. Sifat ini masih jauh dari saya. Begitu membaca sifat-sifat orang ayat tentang orang kafir, tentang orang munafik, itu malah beliau semakin menjadi nangisnya. Ketika diingatkan, ya Umar, itu kan peringatan untuk orang kafir, untuk orang munafik. Apa jawaban? Justru itu aku takut kalau itu sifat itu ada pada diri saya. Gitu. Jadi Bu sekalian, dan itu kemudian kemarin dibuat puisi oleh Gus Mus itu. Ya, Gus Mus kan membuat puisi. Sebenarnya itu kan inti dari ucapan Umar bin Khattab dengan puisi yang sangat indah. Aku tersinggung dengan Al-Quran. Setiap aku membaca Al-Quran, aku tersinggung. Ketika aku membaca tentang tanda-tanda orang beriman, aku tersinggung karena itu tidak ada pada diriku. Dan ketika aku membaca ayat-ayat Quran tentang orang-orang kafir, aku tersinggung karena itu ada padaku. Itu betapa ya Allah, untuk menyadarkan kepada kita, justru ketika kita merasa banyak dosa dan kemudian ada mengingatkan agar kita berbuat baik, itu justru kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu, matur suwun. Terima kasih atas informasi. Ini ada lagi dari kolom chat nih, satu lagi ini nanti sebelum kita ada yang ini masih ada yang dari DWP BPKP Jawa Tengah. Maaf Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menyadarkan pasangan yang sedang mengalami istighfar? Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin yang dimaksud istidraj ya. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahasa Jawanya sedang dilulu. Nah, dilulu itu tadi kelebihan nikmat membuat lupa. Nah, itu bagaimana mengingatkannya? Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya itu kalau diingatkan langsung oleh pasangan kan tidak gampang. Maka perlu kita bantuan orang lain. Ibu sekalian, ya, dari zaman Rasulullah begitu. Ada seorang sahabat, suaminya begini, maka kemudian beliau minta Rasulullah yang menasihati. Sebab kalau dinasihati langsung, mesti perang Bratayuda. Ya kan? Apalagi maaf ya, nun sewu, posisi suami merasa nun sewu yang merasa lebih di atas, kemudian istrinya mengingatkannya sesuatu yang sesuatu yang disukai oleh suaminya. Jangan melakukan itu, tapi suaminya sedang senang, itu pasti rame, nggak selesai. Ya kan? Maka kan ada nasihat kan begini, jangan membenci orang yang sedang dicintai oleh seseorang, ya, karena kamu pasti akan menjadi musuhnya. Ya,
Ini tidak hanya pasangan, anak saja lah misalnya. Anak kita senang dengan si B, katakan begitu. Anak kita senang dengan si B, padahal kita nggak suka dengan si B itu, maka jangan lakukan serangan langsung kepada si B, karena serangan kita kepada si B membuat anak kita memusuhi kita. Karena apa? Karena anak kita sedang senang dengan si B, kok si B kita musuhi, maka dia akan berkata, musuhnya yang aku cintai adalah musuhku. Ya. Musuhnya kekasihku adalah musuhku. Maka maaf, ya, kalau istidrojnya dalam bentuk maaf, ya, mohon maaf, suami misalnya lagi puber ya, misalnya kepada seseorang, maka kita sebaiknya minta tolong orang lain, bukan dengan menyerang seseorang itu, karena menyerangnya membuat semakin terjadi permusuhan antara kita. Ya, itu karena kadang-kadang kita kan memang ini menurut saya menata kendali emosi tidak gampang. Wah, paling enak ya dilabrak, misalnya kan begitu. Ya, padahal itu tidak menyelesaikan masalah, justru melahirkan permusuhan. Karena apa? Karena memusuhi kekasihku adalah musuhku. Di mana-mana. Ya, ya, itu yang pas. Ini contoh yang tidak baik. Yang baik, mohon maaf, ibu kita menyayangi anak-anak kita. Anak kita dijahati orang, pasti kita akan menjadi marah. Padahal, maaf ya, orang yang menjahati itu hanya nyubit. Maaf, tetangga kita hanya nyubit anak kita marahnya luar biasa. Padahal kita bukan hanya nyubit anak kita, mungkin malah maaf ya, misalnya menempeleng misalnya. Bapaknya menempeleng itu karena sayang, sementara tetangga mencubit karena kebencian. Nah, maka dia akan menjadi musuh kita karena dia telah memusuhi anak-anak yang kita sayangi. Nah, begitu ibu sekalian, maka perlu. Jadi kalau ada dapat istidroj begitu ya, kemudian berlebihan dan sampai kemudian lupa kepada Allah, akan lebih bijak kalau berhubungan langsung dengan diri kita sebaiknya melibatkan pihak ketiga, atau itu yang paling baik adalah keluarga atau ahlinya. Maaf, jangan sembarangan. Ya kan? Jangan sembarangan kepada orang, apalagi hanya non-sewu kepada teman baik, kemudian teman baik kita curhati tentang masalah suami kita. Tapi Ustadz, itu teman saya itu baik sekali. Iya, karena sedang baik dengan jenengan. Nanti kalau pas sedang tidak baik, curhatan panjenengan diceritakan kepada orang lain, dan itu justru merepotkan kita. Maka kepada ahlinya, ya kan, kepada ahlinya. Kalau misalnya perlu psikolog, ya ke psikolog. Insya Allah psikolog punya kode etik untuk tidak membocorkan problem yang dihadapi pasiennya, kan gitu toh. Kalau kliennya kan tidak akan dijaga dengan baik. Jadi minta bantuan, jangan langsung. Kalau kemudian itu kira-kira kalau langsung justru berpotensi semakin menjadi-jadi. Apakah misalnya jarang pulang ke rumah, dimarahi malah nggak pulang, gitu. Ya, jadi begitu. Sudah jarang pulang ke rumah dimarahi, begitu pulang dimarah-marahi, akhirnya kok nggak pulang-pulang. Lalu gimana mau pulang? Jelas-jelas kamu marahi, kan lebih bagus nggak pulang saja, kira-kira begitu. Itu contoh ringannya. Maaf, bentuknya bisa beragam, tapi itu yang sebaiknya kemudian kita lakukan dengan bijak. Matur suwun. Mungkin ini masih ada sedikit waktu, masih ada satu yang lanjutkan Pak Ustadz Mahmudi ini dari Bu Diah, kalau tidak terakhir. Monggo Bu Diah ada langsung dengan rekan pertanyaan Pak Ustadz Mahmudi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz Fahru Jodi. Saya dari DPM PTSB Provinsi Jawa Tengah.
Matur nuwun atas pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini. Sedikit saja mohon petunjuk Bapak, tadi kan juga disampaikan pada saat kita ulang tahun itu sebenarnya umur kita itu berkurang. Tadi sampaikan seperti itu. Nah, yang ingin kami mohonkan arahan atau petunjuk itu bagaimana kita itu memberikan ucapan ulang tahun, artinya yang sudah kita biasakan selamat ulang tahun, terus misalnya barokallahu fi umri, happy birthday dan sebagainya. Ini kan sudah meskipun ulang tahun itu tidak ada aturannya, tidak ada anjurannya ya. Jadi kira-kira ucapan yang tepat, artinya yang benar kita sampaikan kepada mereka hanya sekedar untuk apa ya, untuk menghargai atau apa ya, ya untuk mengingatkan lah, artinya untuk kebersamaan saja. Ini kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ringkas ya, ini karena sudah mau jam 11 harus berangkat Jumatan. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Dia tadi sudah betul. Jadi ucapannya adalah dengan doa ya. Jadi kalau kawan kita merayakan ulang tahun itu yang disebut bukan, mohon maaf, bukan selamat ulang tahunnya mestinya. Yang disebut, yang harus diucapkan adalah doanya. Tadi sudah disebut mabruk ya kan? Semoga Allah atau barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi usia panjenengan. Nah, kalau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Jawa juga boleh, atau pakai bahasa Arab lengkap mabruk alfa mabruk, semoga Allah berikan berlimpah keberkahan dengan usiamu. Nah, bisa begitu. Jadi atau ya kalau doa semoga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, itu tidak ada masalah, itu namanya urf, budaya ya. Urf itu budaya kita, tidak masalah kita ucapkan. Jadi tidak setiap hal itu harus ada dalilnya. Tidak setiap hal harus ada dalilnya. Itu budaya yang kemudian misalnya yang ngundang teman-teman bikin tumpeng itu tidak ada masalah. Itu hanya dalam rangka simbolik, lalu kemudian didahar bareng-bareng. Nah, cuma kalau hari ini tumpeng itu kan agak secara kondisi kan kurang sip karena terus dimakan bareng-bareng padahal situasinya belum kondusif. Nah, kan karena pandemi ya, itu saja. Tapi tetap sampaikan dengan doa. Saya selalu mengatakan dengan bukan selamat ulang tahun, tapi selalu saya sampaikan dengan semoga Allah berkahi usiamu. Barakallahu fi umrik, ya kan, semoga sehat walafiat, tambah nikmat, tambah berkah, keluarga tambah bahagia. Itu doa yang bagus untuk kita ucapkan. Ya, saya kira begitu, tidak ada masalah ya. Nah, yang jadi perdebatan kan apakah perlu niup lilin atau niup obor, kan itu aja. Gitu aja. Ya, begitu. Saya kira begitu Ibu sekalian. Saya selalu mengucapkan kepada kawan yang hari itu hari kelahirannya atau tanggal kelahirannya, barakallahu fi umrik, semoga Allah berkahi usiamu, tambah sehat, tambah manfaat, sehat walafiat. Matur suwun. Begitu Bu sekalian, saya mohon maaf karena harus berangkat ke Jumatan. Matur suwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kurang waktunya ya kalau kita menurut ya, tapi memang keterbatasan waktu dan juga Pak Ustadz harus segera tindak Jumatan. Sebagai akhir dari mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan di tausiah kali ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat umur itu adalah yang paling penting, dengan selalu berbuat baik, beramal sebanyak-banyaknya di sisa usia yang masih ada, karena dengan bertambahnya tahun tidak berulang tahunnya, tapi hakikatnya adalah berkurang usia kita. Jadi itu sebagai kesimpulan. Dan kemudian misalnya Pak Ustadz Rozi untuk dapat menyampaikan doa sebagai penutup untuk acara pengajian pada hari ini. Setelah doa ini janganlah dulu ya, karena ada pengumuman door prize. Mari Ibu sekalian kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna ya Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim auladana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Mohon izin pamit dulu. Oh, jadi selanjutnya waktu dari untuk yang door prize ini kebetulan ada yang menanya, Pak, alhamdulillah banyak sekali pertanyaan dan yang disampaikan baik dari chat ataupun dari langsung bertanya pada Pak Ustaz. Ini terpilih ada dua yang mendapatkan door prize. Yang pertama yaitu Ibu Tuti Heru, kemudian yang kedua dari Ibu Kino. Yang jadi satu dari yang chat, kemudian yang satu dari yang prize ya, tadi menanyakan langsung pada Pak Ustaz. Nanti kepada Ibu Tuti Heru ataupun Ibu Kino, mohon bisa menyampaikan nomor telepon di kolom chat ya, untuk nanti mungkin selanjutnya akan dihubungi oleh panitia. Makanya ya untuk Ibu Kino dan Ibu Heru, terima kasih dan selamat dapat door prize ya. Yang tiga lagi door prize nanti dari daftar hadir, mungkin nanti dari pengelola. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya ini untuk acara pengisian pengajian pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Arta yang telah memandu acara pada siang hari ini. Dan demikianlah tadi tausiah yang sangat bermanfaat sekali dan semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan kepada Ibu penerima door prize untuk bisa menulis alamat saja Bu di kolom chat. Jadi nanti kita bisa menghubungi berdasarkan dari kolom chat tersebut. Untuk selanjutnya, jika ada laporan atau pengumuman yang akan disampaikan dari pengurus Dharma Wanita Undip, kami persilakan Ibu. Monggo Ibu, jika ada pengumuman yang akan disampaikan dari Dharma Wanita Undip. Dibacakan MC saja nyuntulong. Itu sudah ditulis. Baik, kami bacakan yang telah dikirim Ibu. Pengumuman dari Dharma Wanita Universitas Diponegoro bahwa pengajian bulan depan akan jatuh pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan Sohibul Bait Dharma Wanita Persatuan Fisip. Kami ulangi, untuk pengajian bulan depan jatuh hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan Sohibul Bait dari Dharma Wanita Persatuan Fisip. Demikian yang dapat kami sampaikan pengumumannya, dan kami terima kasih sekali atas kerawahan dari ibu-ibu. Oh iya, kami umumkan
3 door prize dari daftar hadir. Nomor 1 penerima door prize dari daftar hadir nomor 1, absensi nomor 1, absensi nomor 2, dan absensi nomor 3 kami bacakan. Untuk absensi nomor 1, Ibu Nuraini Ratri dari DWP MIPA. Absensi nomor 2, Ibu Fitriani dari DWP BPKP Jawa Tengah. Nomor absensi 3, Ibu Mariati SKMM-Kes dari DWP Dinkes Prof Jateng. Terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah tadi serangkaian acara rutin dan Wanita Persatuan Universitas Diponegoro dengan Sohibul Bait dan Wanita Persatuan RSND. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, dan marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.